Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA ya untuk hari ini. Nah, pada bab kemarin, minggu lalu, kita belajar tentang pembukaan mengenai cahaya dan alat optik. Nah, untuk hari ini kita masih belajar mengenai bab yang sama, tetapi lebih ke hitung-hitungan ya. Jadi di bab ini ada lensa dan juga cermin, dan lensa itu terbagi menjadi dua. Jadi ada lensa cekung atau lensa negatif, dan juga lensa cembung atau lensa positif. Kemudian cermin dibagi menjadi tiga, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Nah, untuk sifat-sifatnya, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai sifat lensa dan juga sifat cermin ya. Nah, untuk hari kita akan menghitung jarak benda dan juga jarak bayangan dari lensa maupun dari cermin ya. Ibu akan mengambil contoh soal itu yang ada di LKS. Jadi kalian silahkan buka LKS IPA halaman 89. Nah, kalian lihat nomor 5, silahkan baca soalnya. Jadi soalnya itu letak benda harus diletakkan dari cermin cekung yang memiliki fokus 15 cm agar terbentuk bayangan sejauh 45 cm. Ya adalah, nah, kalau kalian bingung, kalian silahkan lingkari angka-angka yang ada di soal seperti biasa ya. Jadi kalau kalian tidak tahu ini apa, kalian nanti bisa kasih penanda. Jadi seperti ini, fokus itu berarti F-nya, itu sama dengan 15. Lalu di situ ada keterangan bayangan, bayangan berarti S-aksennya 45. Nah, karena angkanya hanya 2, jadi kita tulis yang diketahui, di situ hanya F-nya 15, lalu S-aksennya 45. Nah, nanti yang ditanyakan itu apa? Di situ ditanyakan sebenarnya jarak benda ya. Jarak benda itu adalah S ya. Nah, untuk rumus, kalau kalian bingung menggunakan rumus apa, di LKS kalian, di buku kalian, itu ada rumus yang seperti ini ya. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda plus 1 per jarak bayangan, gitu ya. Nah, ini kalian beri tanda di buku maupun di LKS kalian, silahkan agar kalian selalu ingat rumusnya. Lalu setelah itu kita masukkan yang diketahui, jadi F-nya itu Ibu sudah masukkan nilai 15, lalu S aksennya juga 45. Kemudian yang di ruas kanan kita hanya sisakan 1 per S-nya saja ya, jadi 1 per 45-nya itu kita pindah ke ruas kiri, jadi yang tadinya positif menjadi negatif. Paham ya? Ini matematika banget. Ini matematika dasar ya, Ibu sering menjelaskan. Nah, kemudian kita samakan dulu penyebutnya, karena 15 dan 45 kita samakan penyebutnya sama-sama 45 ya. Jadi seperti ini, 45 dibagi 15 dikalikan 1 itu 3, berarti 3 per 45 min dikurangi 1 per 45 sama dengan 1 per S. Nah, kemudian hasilnya jadinya 2 per 45 sama dengan 1 per S. Nah, karena kita akan mencari S-nya saja, ini harus dibalik. Maksudnya gimana? Jadi, S per 1. Kemudian di ruas kiri berarti dibalik 45 per 2 gitu ya. 45 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Nah, sama dengan 22,5. Jadi hasilnya jarak benda yang harus diletakkan itu jaraknya 22,5 cm. Sampai sini paham ya? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke nomor berikutnya, masih di halaman yang sama, jadi nomor 11. Kita lihat soalnya ya. Untuk mendapatkan bayangan yang terletak pada jarak 15 cm di belakang lensa positif, yang jarak titik apinya 7,5 cm, maka benda harus diletakkan di depan lensa tersebut pada jarak, nah ini juga masih sama ya, kalian harus lingkari angka-angka yang ada, dan itu angkanya itu sebenarnya apa? Kita beri penanda ya. Jadi untuk yang 15 itu adalah bayangan, bayangan itu S aksennya. Lalu titik api di sini ini sama dengan fokus, jadi kita anggap aja fokus ya. Ya memang fokus sih. F-nya 7,5. Oke, kita tulis diketahuinya, berarti S aksennya 15, F-nya 7,5, dan yang ditanyakan masih sama jarak bendanya. Jadi sampai sini paham ya. Rumusnya jangan lupa, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Oke ya. Nah, kita masukkan yang ada, jadi F-nya 7,5 sudah Ibu masukkan, S aksennya juga Ibu sudah masukkan 15, lalu seperti tadi, jadi di ruas kanan kita sisakan 1 per S-nya saja ya. Kemudian kita samakan penyebutnya, 7,5 dan 15, berarti kita ambil 15-nya. 15 dibagi 7,5 berarti 2 dikalikan 1, 2 per 15 dikurangi 1 per 15. Ini matematika ya. Kalau kalian bingung, kalian silahkan oret-oret sendiri di buku untuk belajar ya. Nah, 2 dikurangi 1 berapa?
1/15. Nah, karena kita mau mencari S-nya saja, berarti kita balik ya. Yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah gitu ya. Nah, ini 15/1. Berarti jawabannya S-nya adalah 15 cm. Oke, sampai sini. Apakah masih ada yang kesulitan? Oke, pasti mudah ya. Sebenarnya ini simple banget kok. Nah, untuk latihan selanjutnya, silahkan kalian kerjakan LKS halaman 89 nomor 8 dan juga LKS halaman 94 nomor 46. Silakan dikerjakan, ditulis caranya, ditulis dulu yang pertama diketahuinya apa saja, lalu rumusnya ditulis, lalu step-stepnya seperti tadi ya. Pasti nanti ketemu jawabannya dan ada semuanya di LKS ya. Oke, sampai sini selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan selalu diberi fokus pikiran yang jernih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.